Sehingga di situ ada lam ta'liliyah lima'anin maksudatin, yakni perubahan dari asal satu ke amsilah mukhtalifah, yang biasa di Indonesia kita punya amsilah tasrifiyah. Itulah kenapa disebut namanya amsilah tasrifiyah. Lima'anin maksudatin, untuk makna yang dimaksudkan. Kalau kita menginginkan maknanya adalah untuk sebagai fa'il, maka kita harus merubah ke wazan isim fa'il. Kalau kita menginginkan untuk menjadikan dia adalah fi'il mudhari', maka rubahlah kepada wazan fi'il mudhari'. La tahsulu illa biha. La tahsulu illa biha. La tahsul, tidaklah dihasilkan, tidaklah didapatkan. Apa yang tidak didapatkan? Ma'anin maksudah. Ya, la tahsulu apa ma'anin maksudatin illa biha, yakni illa bi amsilah al-mukhtalifah, kecuali kita pindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu adalah makna dari al-tasrif bi'tibaril amal. Ya, bi'tibar al-amal. Selanjutnya, ya kita cepat aja. Tidak perlu panjang-panjang. Summa al-fi'lu. Sekarang kita sudah berpindah kepada al-fi'lu. Tapi sebelum kita ke fi'il, ada yang terlewatkan, adalah mabadi asyarah. Ya, setiap ilmu itu punya namanya pengantar. Ya, punya pengantar. Beliau sudah menyebutkan di sini adalah berkaitan dengan ta'rif. Ta'rifnya sudah disebutkan. Kita punya al-hadd wal maudu'u thumma thamarah. Nah, maudu'nya ilmu tasrif itu apa? Maudu'nya adalah hanya dua, yaitu al-asma al-mutamakinah, al-asma yang dia adalah bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau isim-isim yang sudah mabni, dia nggak akan berubah-ubah. Ya, nggak akan berubah-ubah. Tapi isim yang dia bisa berubah-ubah, misalkan mutamakinah, kita punya isim mutamakin wa ghair mutamakin. Ada isim mutamakin yang dimaksudkan adalah isim yang bisa berubah. Dia bukanlah mabni, bukan bina atas harokat tertentu, ataukah dia bisa berubah. Kemudian yang kedua adalah af'alul mudhara'ah, ataukah al-af'al ya semua fi'il. Ya semua fi'il, bukan hanya af'alul mudhara'ah saja. Fi'il itu semuanya bisa berubah, bisa berubah-ubah. Kita di sini adalah sorof ya, bukan nahwu. Kalau nahwu adalah af'alul mudhara'ah saja. Kenapa? Karena af'al al-madi dan juga af'al al-amr, fi'il amr itu semuanya mabni, tidak kaitannya dengan i'rab. Kalau kita bicara tentang ilmu tasrif, maka kita punya asma dan juga punya af'al. Sedangkan apa? Al-huruf semuanya tidak ada kaitannya dengan ilmu sorof, yakni tidak ada tasrifan di dalamnya, illa di dalamnya itu ada makna, dan makna itu sudah maklum. Artinya dia tidak membutuhkan ilmu tasrif karena tidak ditasrif. Begitu juga dengan asmaul mabni, asmaul mabniyah seperti huwa, huma, hum. Ya, dia tidak akan berubah-ubah. Dia tidak berubah-ubah. Hadza, hadihi, itu juga tidak berubah. Allati, alladhi, allati ila akhiri, itu tidak berubah. Nah. Kemudian apa faedahnya mempelajari ilmu ini? Ya, kita sampai ke faedah saja. Faedah mempelajari ilmu ini itu tentunya adalah sangat besar. Ya. Bagaimana kita bisa memahami tafsir dengan baik kalau kita tidak memahami sorof? Ya. Tanpa kita mengerti ilmu sorof, kita akan sulit untuk memahami namanya tafsir. Karena setiap perubahannya itu mengandung makna. Setiap perubahan dari kalimah itu memiliki makna. Misalkan di dalam ayat aula mastumun nisa, dalam qiraat aula mastumun nisa, satunya adalah ada alif aula mastumun nisaa, satunya aula mastumun nisa tanpa adanya alif. Itu diketahui dengan apa? Ilmu sarf, bi ilmi tasrif. Al alif itu menunjukkan kepada musyarakah baina amrain, atau di sini dua orang, berarti adanya
keikutsertaan, bukan dia disentuh saja, bukan hanya menyentuh, tetapi kedua-duanya ada keinginan adanya andil gitu, adanya musyarakah bainahuma. Nah, di situ nanti akan menjadikan apa? Timbullah khilaf bainal madzahib. Satunya mengatakan kalau tidak ada syahwat tidak. Nah, kenapa? Karena di situ aula mastum, bukan aula mastum. Bagaimana hukum mempelajari ilmu ini? Asal hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah. Dulu ketika kita di Indonesia, ketika kita sudah di Al-Azhar, ini fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena tidak ada yang namanya orang itu faham fikih dengan benar-benar faham fikih, kecuali dia punya faham juga ilmu sorof. Tidak akan seseorang faham betul-betul namanya ilmu nahwu kalau dia juga nggak paham sorof. Dia boleh membaca kasroh, boleh membaca dhammah, boleh membaca fathah. Tapi bisa jadi terbalik. Harusnya ini wazannya kan fa'il. Wazan fa'il, satunya wazannya maf'ul. Ternyata dia tukar. Dia tukar apa? Yang wazan fa'il dia dhammahkan, dia nasabkan, kemudian yang maf'ul dia rafa'kan. Gara-gara apa? Gara-gara yang wazan maf'ul muqaddam alal fa'il. Padahal di situ kita kalau tahu makna, kita tahu maknanya, kita akan mudah untuk mengi'rab dan juga memahami dari makna. Kenapa? Karena makna dengan i'rab itu semua keduanya adalah saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Kita bisa membaca dia itu rafa, bukan karena kita hafal, tapi karena kita juga faham maksudnya. Dengan demikian kita akan mampu membaca kitab-kitab yang begitu banyak dari berbagai fan keilmuan ketika kita mengetahui dan mengerti yang namanya ilmu at-tasrif. Ilmu ini adalah ilmu yang wajib dipelajari bagi semua tulab, mau dia syariah, mau dia usuluddin, mau dia lughah arabiyah, ya. Ini adalah wajib. Apalagi lughah arabiyah, gimana mau belajar balaghah. Sedangkan balaghah itu hubungannya dengan makna, dan makna itu terkuat, maknanya itu tersimpan di dalam ilmu at-tasrif secara lafaz. Ya. Begitu juga yang usuluddin, ya. Usuluddin. Di sana ada at-tauhid, di sana ada tafsir, di sana ada hadis. Berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai sehingga dikatakan, ya, ditakutkan orang-orang yang tidak paham dengan ilmu sorof bahkan atau ilmu nahwu itu bisa masuk kepada man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tamam. Kita lanjutkan saja kepada taqsimul fi'li. Kira-kira ini taqsimul fi'li bi'tibar apa? Summal fi'lu imma sulasiyun wa imma rubaiyun. Kemudian fi'il, ini langsung diawali dengan fi'il. Ya, fi'il dibagi menjadi dua. Fi'il itu ada dua kemungkinan, imma sulasi wa imma rubai. Kalau enggak sulasi ya rubai. Wa kullu wahidin minhuma imma mujarradun aw mazidun fi. Kalau kita bicara asal dari fi'il itu dua. Asal dari fi'il itu dua. Kalau enggak dia sulasi ya dia rubai. Nah, barulah nanti di sana ada mazid. Imma sulasi mazid biharfin wahidin atau biharfaini atau bisalasa sati ahruf. Tidak boleh lebih dari itu karena maksimum itu adalah berapa? 6. Maksimum ada 6 huruf. Ya. Fi'il itu maksimum ada 6 huruf. Maka dia ada kemungkinan pertama adalah pembagiannya
fi'il itu kalau nggak sulasi ya rubai. Kemudian kullu wahidin minhuma, yakni setiap sulasi ada kemungkinan dua. Kalau enggak mujarrad ya mazid. Kalau enggak mujarrad ya mazid. Maknanya mujarrad apa? Ya. Salima minaz ziyadah. Selamat dari ziyadah, itu namanya mujarrad. Ya, selamat. Tajarrud artinya adalah terbebas, terhindar, terbebas dari apa? Tambahan. Tidak ada ziyadah. Itu namanya adalah mujarrad. Au mazidun fi, atau ada tambahan. Kalau kita punya sulasi, maka ada berapa kemungkinan sulasi itu ada? Ada 4. Pertama adalah sulasi mujarrad, kedua adalah sulasi mazid bi harfin, kemudian bi harfain, yang ketiga adalah bi salasati ahruf. Mujarradnya 1, mazidnya ada 3. Kalau kita menuju kepada rubai, maka rubai ada 3 kemungkinan. Pertama adalah mujarrad, rubai mujarrad, artinya dia 4, yang mana 4 itu bukanlah terambilkan dari sesuatu, tapi dia adalah asal. Ya, dia adalah asal. Kemudian ada dia mazid. Mazidnya ada berapa kemungkinan? Kalau enggak mazid bi harfin, ya mazid bi harfain. Ya, kalau mazid bi harfin namanya khumasi, kalau mazid bi harfaini namanya adalah sudasi. Dari setiap masing-masing kita punya tadi ada sulasi mujarrad, sulasi mazid, harfin, harfain, salah satu ahruf. Kita punya rubai, mujarrad, rubai mazid bi harfin atau harfain. Semuanya itu ada 2 kemungkinan. Kalau enggak salim, ya ghairu salim. Kalau enggak salim, ya ghairu salim. Yang perlu kita ketahui dalam mustalahnya, Syekh Az-Zanjani ini, bahwa yang dimaksudkan salim adalah ma salimat hurufuhu min mudha'af, mu'tal, mahmuz. Selamat dari 3 ini namanya adalah salim. Kalau kita pecah dengan, ya antum kuliah syariah, punya kitab sendiri sorof, Lughah Arabiyah punya sorof, Suludin punya sorof, Dirosat punya sorof. Semuanya ittifaq. Al-fi'lu imma sahih wa imma mu'tal. As-sahih yanqasim ila salasah. Salim, mahmuz, mudha'af. Tamam? Di sana mu'tal. Mas, nanti pembagiannya mu'tal ada mu'tal fa'i, mu'tal ain, mu'tal lam, mu'tal fa wal lam, mu'tal ain wal lam. Berarti ada 5. Dari setiap mu'tal ini punya nama sendiri-sendiri. Ya. Kita ijmalkan dulu karena dia nanti terpisah-pisah. Dari mu'tal, kita ke mu'tal aja dulu. Mu'tal itu ada mu'tal fa yang kita kenal dengan namanya misal. Ya. Mu'tal fa berarti kita kan punya fa'ala. Kalau fa'ala berarti dia ada fa'ul fi'il, ain fi'il, dan lamun fi'il. Ketika yang mu'tal adalah fa-nya, maka kita kenal namanya adalah misal. Kenapa misal? Karena dia itu seperti sahih. Ya, dikatakan misal seperti sahih. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya karena nggak mempengaruhi apa-apa. Beda dengan mu'tal ain. Ketika mu'tal ain, misalkan kita punya qawala. Ya, qawala. Huruf mu'tal, huruf illah, huruf ya atau huruf waw. Idan fataha ma qablaha qulibat alifan. Perhatikan qawala. Waw di sini sebelumnya fathah, maka qulibat alifan, jadilah qala. Saya punya baya'a. Kita tahu ya dari mana? Bay'un, masdar. Bay'un, baya'a.
Baya'a, ba-nya itu adalah fathah. Kan dikatakan tadi qaidahnya. Idzan fataha ma qablaha qulibat alifan. Al-waw wal ya idzan fataha ma qabla huma qabla ahadihima, yakni waw ataukah ya tadi, qulibat alifan. Kita punya baya'a, ya sebelumnya fathah, maka qulibat alifan, jadilah ba'a. Ba'a. Ketika kita memiliki dia adalah fi'il mudhari', kita pakai wazan aslinya dulu. Kita punya baya'a, artinya adalah fa'ala. Fa'ala yaf'ilu. Ya, yaf'ilu. Kalau baya'a berarti yabi'u. Kita punya yabi'u sesuai dengan wazan. Yabi'u. Di situ kita punya huruf ba, ya bayangkan dia. Bayangan karena kita tidak menulis. Baya'a yabi'u, ada ba, ada huruf ya. Huruf ya itu huruf mu'tal. Huruf ba itu adalah huruf bukan mu'tal, huruf asli yang kuat. Maka yang lebih berhak punya harokat siapa? Yang bukan mu'tal. Maka nukilat harokatil ya ila maqablaha. Jadilah yabi'u. Kalau hilang harokat maka dia jadi sukun. Ya, harokat. Kalau enggak ada harokat maka dia sukun. Seperti halnya kita katakan zaid. Zaid itu dalam nahwu sebelum dia menjadi fa'il maka dia zaid. Tidak bisa kita katakan sebagai zaidan, zaidun, zaidin. Kecuali datang amil yang merofakkan ataukah memajrurkan ataukah menasabkan. Maka dikatakan mauquf. Mauquf dengan apa? Sukun. Tidak ada harokatnya. Kita tadi punya mu'tal ain, mu'tal fa, dikenal dengan namanya mu'tal fa, mu'tal ain. Mu'tal ain dikenal dengan namanya ajwaf. Dia berada di jauh, di tengah-tengah. Ya, berada di tengah. Terakhir, yang paling akhir namanya adalah mu'tal apa? Mu'tal lam. Namanya adalah naqis. Kenapa bisa naqis? Ya, karena ketika mu'talnya di akhir itu biasa mengurangi harokat. Ya, bisa dibuang, bisa di harokatnya hilang, bisa ini itu. Nah, saya misalkan punya masya. Masya itu apa? Mu'tal lam. Mu'tal lam. Ya. Fa'ain lam. Ya, mu'tal lam. Dikenal dengan namanya naqis. Harokatnya enggak ada. Enggak bisa menerima harokat. Kita punya misalkan qadha yaqdi. Yaqdi ketika dimudhari'kan pun dia enggak bisa menerima harokat karena dia adalah isim. Fi'ilnya adalah isim fi'il manqus. Ya, sama seperti itu naqis. Kurang lebih begitu. Dan kadang juga dihilangkan. Seperti kalau dia berupa apa? Kalau dia berupa isim, misalkan bukan fi'il ya. Kalau dia berupa isim kan dihilangkan ketika tidak ada alif lam. Ketika tidak ada alif lam. Kalau dia berupa naqis, misalkan. Kita punya namanya dua huruf. Ya, dua huruf yang berupa mu'tal. Kita punya namanya mu'tal fa dan juga mu'tal ain. Ada mu'tal fa dan ain? Enggak ada mu'tal fa dan mu'tal ain, itu enggak ada. Ya, bingung gimana itu nanti. I'lalnya susah. Yang susah di i'lalnya. Yang ada adalah mu'talul fa dan mu'talul lam. Nah, karena di sini ada 3 huruf dan terpisah. Ya, 3 huruf yang terpisah. Yakni mu'tal di awal dan mu'tal di akhir, tengah-tengahnya sahih. Maka namanya terpisah. Karena terpisah maka dikenalah namanya lafif mafruq. Kalau di arut namanya kita punya apa kemarin? Ada watat mafruq kalau kita di ilmu arut. Sama mafruq dan sama bentuknya. Kemudian kalau seandainya dia berdampingan, dan berdampingannya di mana? Lam dan ain dan lam. Maka kita kenal dengan namanya lafif
makrun. Sama, di arud juga sama. Watat apa? Oh, watatnya watat majmu. Saya lupa arudnya. Gara-gara masuk ilmu sorof. Watatnya majmu. Nah, sekarang bisa ditambahkan watat makrun. Sama seperti di sorof. Ya, karena makrunan. Bisa. Pakai mustalah baru. Kemudian tadi saya kembali ke sahih. Kalau di sana kita punya bagan dua, sahih wal mu'tal. Kalau mu'tal artinya salah satu di antara huruf paling minimal itu terkena illah. Ada huruf mu'tal, ada huruf illah. Waw, alif, ataukah ya. Sedangkan as-sahih berarti kullu ma salima minal illah. Semua yang selamat dari huruf illah itu namanya sahih. Was-sahih yanqasim ila salasah. Salim, mudha'af sama mahmus. Nah, salim itu adalah ma salimat hurufuhu minal mahmus, mudha'af dan juga mu'tal. Berarti sama saja berarti, ya kan? Sama saja. Imma salim wa imma ghair salim. Kalau kita baca syarahnya adalah menggunakan syarah Syekh Mullah Ali Al-Qari. Syekh Mullah Ali Al-Qari itu mensyarahkan tasrif izi juga. Tapi kalau antum cermati, syarahnya beliau itu adalah mukhtasar dari kitab Syarah Syekh Sa'duddin Taftazani. Cuma bedanya kalau beliau di masjid digabung langsung matan dengan syarah. Kemudian ditambahkan di situ min nahiyatis sufiyah. Jadi setiap kalimat itu misalkan di sini ada salim wa ghair salim. Inda ulil albab misalkan. Ataukah inda ba'di sufiyah, bahwa misalkan as-salim wa ghair salim. Orang orang itu ada yang dia salim, ada dia ghairu salim. Orang mukmin itu ada yang salim, ada yang ghairu salim. Kemudian yang ghairu salim itu adalah mereka yang banyak dosa, yang munafik dan lain-lain. Kayak begitu. Sama seperti halnya ketika mengatakan madhi, mudhari dan amr. Maka inda ahli sufah itu hanya satu waktu saja yang dipunya. Adalah al-hal, la yujad madi wa la yujad istiqbal. Semuanya adalah sekarang. Karena kita nggak tahu masa depan, kita juga nggak bisa mengambil masa lampau. Nah, itu bagusnya syarah Syekh Mullah Ali Al-Qari. Dan hampir seluruh permasalahan sudah diangkut ke sana semuanya sama beliau. Di syarah Syekh Mullah. Kalau di syarah Syekh Sa'duddin Taftazani ini banyak pembahasan ke mantik, lebih mantik-mantiknya itu masih kuat. Di Syekh Mullah Al-Qari itu sudah banyak yang dihadaf mantikiyahnya. Walaupun masih ada sedikit. Nah, kalau di sini masih banyak sekali karena Syekh Sa'duddin Taftazani ya, terkenal orang mantiki. Orang adalah yang ahli mantik. Ya. Jadi di sini tadi dikatakan imma salim wa imma ghair salim. Sama berarti pembahasannya sama. Kalau di sana dikatakan sahih wal mu'tal, sahih dibagi jadi 3, ada salim, mudha'af sama mahmus. Dan salim itu ta'rifnya apa? Ma salimat hurufuhu min kullu ma salimat hurufuhu min mahmus, mudha'af dan mu'tal. Sehingga di situ sama saja ta'rifnya. Selesai. Al makna bisalim inda sarbiin. Wa na'ni, yani nahnu, man nahnu ulama sarf. Bisalim dengan yang dimaksudkan salim ialah ma salimat hurufuhu al-asliyah. Huruf asli. Allati tuqabalu bil fa'i wal aini wal lam. Yang dia adalah muqabalah dengan fa, ain dan lam. Min hurufil illah wal mahmuz wat min hurufil illah wal hamzah wat tad'if. Ya, sama berarti ya. Ia adalah kalimah. Ya. Kalaupun di sini nggak diartikan, ya nggak apa-apa. Ma di sini maksudnya adalah al-kalimah. Yang selamat huruf-hurufnya, yakni huruf-huruf aslinya. Tapi kalau kita di sini bicara fi'il ya berarti al-fi'lu. Ya, maksudnya ma adalah fi'il. Yang selamat huruf-hurufnya asli dari apa? Dari huruf illah, huruf hamzah ataukah huruf tad'if. Kalau kita punya yadribu,
Lah di situ ada ya-nya. Kita nggak ngelihat ya karena ya adalah huruf mudhara'ah. Kita kembalikan ke asalnya menjadi madhi. Daraba, daraba. Dia bukan mudha'af, dia bukan mu'tal, dia bukan mahmus, maka dia adalah salim. Intahal kalam. Kalau dikatakan mahmus karena ada hamzah, imam hamzahnya di awal, di tengah atau di akhir, yang penting ada hamzahnya. Coba yang punya hamzah di awal, contohnya apa? Akala, amala. Yang di tengah? Sa'ala. Di akhir? Qara'a. Tamam. Tad'if, misalkan kita punya madda. Madda. Madda yamuddu maddan. Wama maddan. Fahuwa madun. Ila akhiri. Al-babu al-awwal wa thani. Sekarang kita pindah kepada sulasi al-mujarrad. Amma sulasiyul mujarrad. Ya, sulasi mujarrad. Tadi apa mujarrad? Yakni tidak ada harfun zaid, tidak ada huruf ziyadah, semuanya huruf asli. Fa in kana madhihi ala wazni fa'ala. Saya punya fa'ala. Fa'ala berarti maftuhal ain. Ya, kalau maftuhal ain yakni hala kauni, sebagai hal. Maftuhal ain. Ketika atau di sini jadi apa? Jadi khobarnya kana. Ya. Fa in kana madhihi ala wazni fa'ala maftuhal aini fa mudhari'uhu yaf'alu aw yaf'ilu bidomil aini aw kasriha nahu nasara yansuru wa daraba yadribu. Kita itu punya ada 3 kemungkinan. Kita punya fa'ala, kita punya fa'ila, kita punya fa'ula. Fa'ala, wazan fa'ala itu ada bisa jadi yaf'alu, bisa jadi yaf'ilu. Wa yaji'u ala yaf'alu. Nah, tapi yang pertama di sini mudhari'nya di situ adalah yaf'ulu au yaf'ilu bidhamil aini au kasriha seperti nasara yansuru wa daraba yadribu. Wa yaji'u ala yaf'alu maftuhal ain. Nah, sebagai hal lebih sesuai karena di sini wa yaji'u ala yaf'alu maftuhal ain. Idza kana ainu fi'lihi, jika ain fi'ilnya aw lamnya berupa harfan min hurufil halq. Huruf halq ada berapa? 6. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Summa li wasfihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani summa fawq. Summal kafu. Aqsal lisani fawqu summal kafu. Kita punya aqsal lisan. Kita punya wasat lisan. Kita punya adnal lisan. Yang paling ujung itu adalah hamzah dan ha. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Summa li wasfihi fa'ainun ha'u. Ainun ha. Summa adnahu ghainun kha. Ghain wa kha. Jika ain fi'il atau kahlamul fi'il pada fa'ala itu berupa salah satu di antara huruf halq yang 6 tadi, maka dia berwazan mudhari'nya adalah yaf'alu ghaliban. Tapi sebenarnya bukan ghaliban, itu kaidah aslinya. Adapun yang mukhalafah maka dia syadz. Gitu. Beda ya, kalau ghaliban itu artinya memang ada di sana yang keluar dari kaidah dan dia tidak dianggap syadz. Itu biasanya ghaliban bahasanya. Tapi kalau mukhalafah kepada kaidah dan dikatakan syadz, maka itu kaidah asli, bukan ghaliban, alal ittifaq. Maka yang mukhalafah kepada kaidah maka dia syadz.
Idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu, jika ain fi'il atau lamul fi'il itu berupa huruf min hurufil halq, wa hiya al-hamzatu wal ha, terdapat pada aqsa al-halq. Wal ainu wal ha fasad halq. Wal ghainu wal kha adalah adna. Beliau mentartibkan sesuai dengan tertibnya Ibnul Jazari. Masya Allah. Nahu sa'ala yas'alu wa mana ayam na'u. Sa'ala yas'alu. Kenapa dia maftuhal aini fil mudhari'? Karena ain fi'ilnya berupa hamzah. Walimada mana ayam na'u? Di situ juga maftuhal aini fi mudhari'ihi. Kenapa? Karena lamul fi'ilnya berupa ain. Aba ya'ba syaz. Limada aba ya'ba syaz? Karena ain fi'il ataukah lamul fi'ilnya bukan berupa huruf halq. Malah itu yang berupa huruf halq adalah fa-nya, ya, bukan ain dan lam. Kaidahnya tadi idza kana ainu fi'lihi aw lamuhu harfan min hurufi al-halqi. Maka itu namanya adalah syaz. Al-babu ar-rabi' wa in kana madhihi ala fa'ila. Ya, ala fa'ila. Nah, kalau yang maftuhal ain yang tadi fa'ala yaf'alu dia punya qawaid. Tapi kalau yang yaf'ulu dan yaf'ilu dia enggak punya qawaid, maka di situ ghaliban adalah karena sama. Karena as-sama. Beda dengan mazid. Kalau mazid semuanya adalah dengan qiyas. Jadi mudah kalau ada mazid itu mudah kita qiyaskan. Tapi kalau sulasi, sulit. Masdarnya juga berubah-ubah. Tidak ada masdar yang khusus. Nah, itu berarti harus banyak membaca, harus banyak mutolaah qamus. Jadi mutolaahnya adalah qamus lisanul Arab. Al-babu ar-rabi' wa in kana madhihi ala fa'ila. Kalau saya punya madinya dengan fa'ila maksur al-ain dengan kasrah ainnya, maka mudhari'nya apa? Yaf'alu. Yaf'alu bi fathil ain. Nahu alima ya'lamu. Alima ya'lamu. Illa masyadda min nahwi hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu. Nah, di situ dikatakan dia syadz. Wa muradu bi syadz di sini karena yakni maknanya adalah qalil ataukah qalla ataukah ya sedikit. Artinya dia tidak sesuatu yang banyak atau jumhur. Dia hanyalah beberapa kalimat saja. Di antaranya adalah hasiba yahsibu, dia tidak maksur al-ain. Dan teman-temannya siapa? Teman-temannya hasiba yahsibu seperti waritha yarithu. Wa in kana madhihi ala wazni fa'ula. Kalau wazan madinya adalah fa'ula bidammil ain, madmum al-ain, fa mudhari'uhu yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu. Bidammil aini. Nahu hasuna yahsunu. Wa akhwatihi. Misalkan wajuha yaujuhu. Sekarang kita pergi kepada ar-rubai. Ar-rubai, amma ar-rubaiyul mujarrad wa huwa fa'lala. Kita punya fa'lala saja. Ada yang lain? Enggak ada. Mujarradnya rubai hanya satu. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Fahuwa mufa'lilun. Amar rubaiyul mujarrad fahuwa fa'lala, wazannya adalah fa'lala. Misalkan di sini adalah dahroja. Wazannya fa'lala. Dahroja. Kenapa sih yang ditambahkan wazan kok yang belakang, enggak yang di depan atau di tengah? Ya. Karena lam itu di atrof, di ujung, dan kebanyakan tambahan itu ada di ujung, kayak di tengah ataukah di awal, gitu. Di anahum fi atrof. Contohnya dahroja yudahriju dahrajatan wadih dihroja.
Kita punya misalkan ada sesuatu yang mulhaq, tapi wallahu alam, ini dibahas nggak ya di